Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Logic, di mana di video kali ini kita akan sedikit berbagi kisah lagi ya tentang keajaiban sholawat, yang dimana insya Allah mudah-mudahan video-video tentang semua keajaiban sholawat dan juga video yang lainnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Yang dimana insya Allah dari video ini, dari kisah ini kita termotivasi dan juga tetap selalu istiqomah dalam mendawamkan sholawat ya. Karena dengan sholawat itu hajat-hajat semua yang kita inginkan terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, berlanjut sebelum ke kisahnya ya, untuk rekan-rekan semua dan juga untuk teman-teman semua, mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Dan insya Allah akan saya update dan saya selalu akan saya upload tiap harinya ya. Karena insya Allah saya usahakan tiap harinya ada berbagai kisah-kisah menarik tentang keajaiban sholawat ya. Dan juga untuk teman-teman, bila mana ada yang mau berbagi kisah juga dan ingin diangkat kisahnya juga di video ini, bisa dikirim melalui WhatsApp saya ya. Insya Allah akan saya bagikan dan juga ceritakan di video ini ya. Nah, bila mana mau menanyakan WhatsApp nih, ada di sini ya. Karena insya Allah untuk berbagi cerita dan juga untuk mengangkat kisahnya, insya Allah silahkan di WhatsApp ke saya ya. Nanti akan saya upload, dan juga untuk memotivasi orang lain agar selalu istiqomah dalam mendawamkan sholawat ya. Oke. Berlanjut ke kisahnya, ini kisah dari para ulama yang dimana selalu mendawamkan sholawat ya. Nah, ini salah satu dari ulama yang bernama Kiai Haji Masduki Mahfud, di mana kisah ini dikutip dari website NU Online ya, NU Online, di mana insya Allah mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi kita semua ya, bisa tergugah hati kita ya untuk selalu istiqomah dan juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, gimana ceritanya? Nah, sholawat dan sholat jamaah adalah dua senjata Ahmad Masduki Mahfud katanya. Tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk selalu membaca sholawat minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat katanya ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu masalah, jadi dauh Kiai Masduki ini bilang ya, minimal itu 1000 kali sehari ya. Dan kalau misalkan malam Jumat itu 10.000 kali. Nah, gitu ya kalau kata Kiai Masduki ya. Ya, mudah-mudahan dengan dauh Kiai ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang beliau sampaikan ya. Rais Syuriah PBNU periode 2010 sampai 2015, yang juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang, ini memiliki pengalaman menarik tentang sholawat. Nah, menarik tentang sholawat Nabi ya, pengalaman menarik tentang sholawat Nabi. Tepatnya pada tahun 1956, sesaat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya, sehingga selama 3 hari Masduki muda merasa ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Jadi ketika dia di sebuah masjid, dia ibaratnya kayak kesambet gitulah ya gitu. Jadi dia banyak makan tapi nggak mau buang hajat gitu, BAB gitu. Di hari keempat tubuhnya pun sangat panas, dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dek, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara, tetapi dikuburkan di Jogja saja."
pinta kiai yang wafat pada 1 Maret 2014 ini. Jadi Kiai Mas Duki ini sudah wafat ya pada tahun 2014 ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dan juga ilmunya manfaat ya. Mudah-mudahan untuk kita semua bisa menjalankan apa yang di dauh kiai beliau, kiai ini ya, Kiai Mas Duki. Nah, Kiai Mas Duki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir syahidnya hilang jika wafat di Jogja, namun jenazahnya dimakamkan di Jepara ya. Jadi beliau khawatir syahidnya, karena kan ketika orang yang menuntut ilmu itu kan sama aja berjuang di jalan Allah, yaitu untuk menuntut kebodohan supaya menghilangkan kebodohan ya. Dimana kan karena kata Nabi, orang yang menuntut ilmu itu sama pahalanya dengan berjihad ya kan. Jadi syahid masuknya. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seseorang kiai. Mari kita pergi ke kiai itu, kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad. Kiai Mas Duki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu, karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Mas Duki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Mas Duki muda beristirahat di rumah. Suruh istirahat dulu ya di rumah ya. Mas Duki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas, ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya sakit gitu. Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dauh, "Mas, sampean gendeng mas." "Kenapa gendeng Yai?" katanya. Kata Kiai Mas Duki muda ini ya, "Iya, uang bukan penyakit dokter, sampean kok bawa ke dokter. Ya uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepingin sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun." Nah, katanya nggak boleh megang kitab-kitab ya. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal pada saat itu Mas Duki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. "Yai, 2 bulan lagi saya ujian, kok nggak boleh pegang buku?" Mas Duki muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. Katanya gini, "Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu?" Nah, kata Kiai gitu ya sambil marah-marah ya. Mas Duki muda pun menjawab ya, "Pada hakikatnya Allah Yai." "Lah iya gitu," kata Pak Kiai. "Lalu bagaimana syariatnya, upaya yang dilakukan Yai?" tanya Mas Duki muda. "Ya paling sedikit 1000 katanya. Habis baca 1000 sholawat, minta dengan berkah sholawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus." Jadi kata kiainya gini, jadi kalau misalkan seudah baca 1000, kita memohon kepada Allah ya, dengan berkah sholawat ini saya ingin nilai bagus gitu. Kata kiainya gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai hajat sesuatunya ya kan, kita mengamalkan sholawat nih ya, "Ya Allah, dengan berkah sholawat ini hamba mohon
hamba ingin ini, mudah-mudahan dengan keberkahan sholat ini dikabul olehmu ya Allah gitu ya kan. Jadi pada intinya minta keberkahan sholawat yang kita baca ini ya gitu. Ya sudah, Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman beliau marah-marah katanya. Jadi pamannya ngambek gitu, marah-marah. Bagaimana kamu ini dari Jepara ke sini kamu kok nggak belajar katanya. Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa karena beliau menuruti dauh kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Jadi orang-orang terdahulu tuh yang kisah-kisah para sukses itu, dia itu manut gitu kepada para kiai dan juga guru-gurunya gitu. Kalau kata gurunya gini ya gini, kalau kata kiainya gini ya gini gitu. Jadi kita beda dengan zaman sekarang itu, ketika kata kiai gini, kata guru-guru kita gini, kebanyakan itu malah ngelawan gitu, malah bertanya gitu, ibaratnya malah bertanya dalam artian kok harus gini sih, padahal mah kita turutin aja gitu, nggak boleh ini ya nggak boleh ini gitu. Jadi pada intinya ketika orang-orang terdahulu tuh sebuah kesuksesan seorang itu biasanya nurut apa yang gurunya omongin, gurunya suruh ini karena hakikatnya itu gurunya itu untuk kebaikannya gitu. Cerita menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah kiai. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil guru bahasa Jerman. Kamu Her, gitu kata Kiai Mas Duki, berapa nilai saya Pak? 3 katanya. Iya Pak. Kapan Pak? Seminggu lagi katanya. Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak Guru. Pak, saya minta ujian Pak. Ujian apa? Kata gurunya. Ya ujian bahasa Jerman Pak. Lah, kamu bodoh apa? Lah kenapa Pak? Nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Loh, ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10 katanya. Dari nilai 3 karena sholawat, mingkem menjadi 8. Setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan baca sholawatnya. Itulah salah satu pengalaman sholawat dari Kiai Haji Mas Duki Mahfud saat muda ya. Jadi kita itu sebenarnya ya ngambil dari kisah ini ya, dimana Kiai Mas Duki ini beliau itu tidak belajar ya kan. Seharusnya kan dalam syariat itu sunatullahnya ya, ketika kita belajar, ketika kita kerja keras, hasilnya insya Allah gitu bagus gitu. Tapi karena kudratullah yang namanya intervensi dari Allah, dimana beliau ini Kiai Mas Duki ini mendawamkan sholawat ya kan. Karena dengan keberkahan sholawat ini beliau mendapatkan nilai 8 gitu, tanpa adanya, dalam artian tanpa belajar gitu. Lah kalau dalam artian logika kita ya, sunatullahnya ya, logika kita, ketika kita nggak belajar harusnya kan kita dapatnya jelek ya kan. Tapi ketika kudratullah yang dimana intervensi dari Allah, ini beliau dengan keberkahan sholawat itu mendapatkan 8 ya kan. Harusnya kan ini kan di luar nalar ya kan, di luar nalar, di luar logika, karena memang intervensi dari Allah gitu, dan dengan keberkahan sholawat ya kan. Jadi untuk teman-teman semua, bila mana kita mempunyai hajat sesuatu ya kan, sholawat aja, sholawat gitu. Kita jangan sampai ibaratnya yakin gitu, ibaratnya mustahil bagi kita tapi enggak mustahil bagi Allah gitu. Karena Allah itu sifatnya enggak sebutnya
bagi kita kan mustahil gitu, bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu. Jadi pada intinya ketika kita mempunyai hajat sesuatu, kita sholawat. Dengan keberkahan sholat ini insya Allah mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin cerita dari saya insya Allah mudah-mudahan bisa termotivasi dan juga bisa selalu kita istiqomah dalam bersolawat ya, yang insya Allah mudah-mudahan insya Allah akan upload ya, cerita-cerita lainnya ya. Tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Nuansa Logic.